Perkenalkan, nama saya Asep Ginanjar, NRP 1520222041. Di sini saya akan menjelaskan enkripsi simetris, asimetris, perbedaan HTTP dan HTTPS dan juga cara kerjanya. Yang pertama, di sini ada enkripsi simetris, merupakan algoritma enkripsi tertua dan tercepat secara performa. Nah, di sini ada topologi dari enkripsi simetris yang dimana enkripsi simetris ini menggunakan satu keyword yang sama untuk mengenkripsi plain text dan mendeskripsi ciphertext. Nah, sebagai contoh enkripsi simetris, di sini ada Asep yang mempunyai dokumen rahasia yang dienkripsi menggunakan kata sandi dan ingin mengirimkannya ke Randy Orton. Nah, setelah dokumen diterima Randy Orton, namun ternyata tidak bisa dibuka dokumen tersebut karena Asep tidak mengetahui sandi yang Randy Orton gunakan. Dengan kata lain, Randy Orton tidak memiliki kunci untuk membuka gembok dari enkripsinya. Selanjutnya adalah kegiatan yang beresiko, yaitu Asep mengirimkan sandi menggunakan emailnya karena bisa saja orang lain dapat menemukan key tersebut dan menggunakannya untuk mendekripsi dokumen rahasia tersebut. Nah, kelemahan dari enkripsi ini adalah jika satu keyword tersebut diketahui pihak lain, maka pihak tersebut dapat mendekripsi pesan yang terkirim. Oleh karena itu dibuatlah enkripsi secara asimetris. Nah, untuk pengertiannya di sini enkripsi asimetris adalah enkripsi yang menggunakan dua keyboard yang berbeda antara proses enkripsi dan dekripsi. Nah, untuk topologinya di sini enkripsi ini lebih baru dibandingkan dengan simetris key yang digunakan untuk mengekripsi disebut public key, sedangkan key untuk mendekripsi disebut dekripsi. Pembuatan public dan private key ini dibuat secara berpasangan. Pengirim dan penerima sama-sama menyimpan private key di aplikasi atau environment masing-masing. Enkripsi ini dikenal dengan end-to-end encryption. Contoh algoritma yang sering dipakai adalah RSA. Nah, di sini ada cara kerja dari enkripsi asimetris, di mana saat menggunakan algoritma RSA enkripsi asimetris, Asep dan Randy Orton harus membuat pasangan kunci di komputer mereka masing-masing untuk menggenerate-nya. Algoritma ini akan menghasilkan public key dan private key yang terhubung satu sama lain secara sistematis. Public key dapat digunakan untuk mengekripsi data dan hanya kunci private yang cocok yang dapat digunakan untuk mendekripsikan. Nah, dengan contoh di sini, Asep memberikan public key-nya ke Randy Orton dan sebaliknya. Randy Orton memberikan public key-nya ke Asep. Di sini Asep mengambil dokumen itu dan mendekripsikannya dengan public key Randy Orton. Asep kemudian mengirimkan dokumen tersebut ke Randy Orton menggunakan private key-nya untuk membuka kunci dokumen dan membacanya. Karena Asep dan Randy Orton menggunakan enkripsi asimetris, hanya Randy Orton yang mampu mendekripsikan pesan tersebut. Bahkan Asep tidak dapat mendekripsinya karena tidak memiliki private key Randy Orton. Kekuatan keamanan enkripsi asimetris bergantung pada Asep dan Randy Orton dalam menjaga private key-nya mereka masing-masing. Nah, untuk pemakaian enkripsi asimetris, di mana di sini saya mencoba menggunakan enkripsi asimetris memakai Thunderbird sebagai enkripsinya. Nah, tahap awal melakukan pengiriman email menggunakan enkripsi di Thunderbird. Pada bagian ini atau pengirim bisa melihat plain text yang dikirimkan oleh si pengirim. Nah, yang selanjutnya di sini ketika kita dibuka melalui Gmail si penerima, maka plain text yang tadi dikirim tidak dapat langsung dilihat dikarenakan Gmail ini tidak memiliki public key si pengirim. Nah, bisa dilihat pada tampilan ini ketika file enkripsi yang dibuka hanya sebuah huruf acak yang tidak dapat dibaca sama sekali dan tidak akan diketahui apa makna dari pesan tersebut atau si plain text tersebut. Nah, pada gambar ini
ketika kita buka pada bagian inbox email penerima di Thunderbird, dikarenakan masing-masing pengirim dan pemilik publiki yang sudah saling bertukar, maka pesan dapat terlihat atau si plain text-nya dapat dibaca, tidak seperti yang di Gmail tadi. Nah, ini adalah pembuktian bahwa key manager sudah saling bertukar public key antara pengirim. Nah, beberapa orang mungkin tidak menyadari bahwa setiap kali mengunjungi situs aman melalui HTTPS, sebenarnya orang tersebut juga sedang menggunakan enkripsi asimetris. Itu juga digunakan untuk mengirim email secara aman, seperti tadi dengan protokol PGP, seperti pada Thunderbird tadi. Nah, selanjutnya yaitu ada HTTP dan HTTPS. Nah, yang pertama ini ada HTTP. HTTP itu merupakan komunikasi antara browser dengan server dalam plain text. Ini berarti kata sandi dan username atau sebagainya yang kita masukkan dalam website HTTP dapat terlihat oleh siapa saja. Ketika seseorang lalu lintas dengan kita, yang artinya pelaku jahat bisa saja membaca atau memahami apa yang dibicarakan oleh klien dan server. Di beberapa kasus dapat mengubah komunikasi antara klien dan server atau biasa dikenal dengan man in the middle attack atau MITM. Nah, yang selanjutnya adalah HTTPS, yang dimana HTTPS ini dirancang untuk mengatasi masalah HTTP tadi, di mana agar data yang dikirimkan atau di post itu dienkripsi agar tidak terlihat oleh siapapun selain pengirimnya itu sendiri dan si penerimanya. Katakanlah klien mengirimkan sebuah pesan ke server dan tidak ingin siapapun membaca pesan ini kecuali si penerima dan server tersebut yang hanya bisa mendeskripsinya, dan disitulah enkripsi berperan pada HTTPS. Nah, di sini saya akan memberikan contoh perbedaan antara HTTP dan HTTPS menggunakan WireShark. Di sini saya memakai jaringan WiFi, terus kita run. Nah, untuk websitenya di sini kita coba tes you and login. Untuk passwordnya misal asep123, terus login. Di sini anggaplah kita sudah masuk. Kita lihat pada WireShark-nya, pada menu protokol kita lihat pas bagian HTTP. Nah, pada bagian sini kita lihat HTML form URL. Nah, di sini pada HTTP tersebut terlihat dari login dan login username dan juga password. Di sini ada asepginanjar@gmail.com dan juga password asep123. Nah, kita coba sekarang pada HTTPS. WiFi apply. Kita akan mencoba pada ITENAS ya. Misal di sini kita memasukkan NIM 15 2022 051 dengan password 123456. Kita login. Nah, di sini kita anggaplah sudah masuk. Kita lihat pada WireShark-nya. Stop. Terus cari bagian protokol. Biasanya kalau HTTPS itu si protokolnya 3CP. Kita lihat pada bagian protokolnya apakah ada. Nah, pada bagian protokolnya di sini sangat sulit ya untuk ditemukannya karena emang secure lah kalau pada bagian HTTPS. Lebih aman atau lebih secure. Karena di sini juga susah sih untuk mendapatkan protokol dari si HTTPS-nya apa gitu. Jadi menurut saya HTTPS itu lebih secure dan juga lebih private. Mungkin segitu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.